Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, pejuang pecinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali di channel ini, ya, di channel Tahsin Yuk. Insya Allah hari ini kita akan lanjutkan video kita. Sekian lama kita tidak membuat video pembahasan tentang huruf, ya. Kemungkinan sekitar 2 minggu lebih. Dan sekarang insya Allah kita akan lanjutkan. Kemarin itu kita huruf zal, ya, sampai huruf zal. Sekarang kita masuk ke huruf ro. Nah, perlu diketahui dulu teman-teman, ya, huruf ro ini dia memiliki bab khusus. Nah, jadi berbeda dengan huruf yang lainnya. Kalau huruf lainnya itu kayak huruf hamzah, ba, ta, tha, dan yang lainnya itu satu sifat dan beberapa huruf gitu. Namun kalau huruf ro ini dia memiliki bab khusus. Nah, bab ro. Jadi kalau huruf ro ini sebagaimana yang kita ketahui, ya, yang sebelumnya juga saya belum belajar tahsin, saya kira huruf ro ini termasuk huruf tebal saja. Nah, namun ternyata huruf ro ini dia memiliki keadaan dia juga bisa tebal dan juga dia bisa tipis. Nah, jadi dua-duanya bisa. Nah, apa saja keadaan-keadaannya? Nah, sebelum itu saya supaya teman-teman lebih yakin lagi pembahasan ini. Pembahasan ini saya ambil dari buku, ya, dari buku karangan Ustadz saya dan dari ringkasan kitab Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Fathu Rabbil Bariyah. Nah, jadi biar teman-teman biar percayalah gitu. Jadi ini pembahasan bukan emang dari saya, bukan, tapi emang dari pembahasan dari Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu ta'ala. Baik, kita lanjutkan bab ro-nya. Ternyata huruf ro itu memiliki keadaan sendiri, yaitu dia bisa tebal, bisa tipis. Apa saja keadaan dia tebal? Nah, satu, keadaan dia tebal adalah ro yang berharokat fathah. Nah, perhatikan teman-teman. Nah, ini contohnya ro, rob, ro, rob. Nah, ini pasti kita sudah tahu, ya. Kemudian ar-ra, ar-rahim, ar-rahim. Nah, ini tebal. Tafkhim, ya. Kemudian yang kedua apa? Ra berharokat dhammah. Contohnya ru, isbiru, wasabiru, ru. Nah, tebal teman-teman. Ru, ru. Kalau fathah ro, ro. Kalau dhammah ru, ru. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga apa? Ro sukun yang sebelumnya fathah. Contohnya. Nih contohnya. Maryam, Maryam. Jadi ro-nya sukun. Namun sebelum hurufnya ro itu ada huruf yang berharokat fathah. Maryam. Begitu juga khorodalin. Nah, huruf kho-nya berharokat fathah. Ro-nya sukun. Jadi khorodalin, bukan khor tapi tebal, ya. Khorodalin. Seperti di kalimat ini. Qaryah, qaryah. Nah, tebal, bukan qaryah, qaryah, tapi qaryah, tebal. Nah, baik. Kemudian yang keempat, ro sukun yang sebelumnya berharokat dhammah. Nah, maksudnya gimana? Nah, ini contohnya. Nah, sama seperti tadi, ro-nya sukun namun sebelumnya ada huruf yang berharokat kas. Mohon maaf, dhammah. Kurbah, kurbah. Nah, seperti itu. Jadinya tebal. Nah. Yang kelima, ro sukun sebelumnya fathah. Jadi huruf ro-nya sukun, sebelumnya ada huruf sukun juga, dan sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Nah, contohnya ini. Al-Fajr, di dalam surah Al-Fajr. Nah,
Al-fajr. Nah, jadi ini roknya karena di akhir ayat ya, jadinya roknya sukun, kemudian huruf sebelumnya sukun dan sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Al-fajr. Nah, coba kita buka ke dalam Al-Qur'an. Coba kita lihat di dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr nih. Oke, pas. Nah, wal fajr. Nah, ini roknya sukun mati ya. Kemudian ada huruf jim sukun juga dan sebelumnya ada huruf fa yang berharokat fathah. Maka roknya tebal. Wal fajr. Nah, wal fajr bukan wal fajr jer tapi jer seperti itu. Sama seperti di ayat berikutnya. Walayalin ashr. Nah, ashr ini tebal juga, ini tebal. Wal watr wal laili idza yasr tebal. Nah, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Nah, ini tipis. Nah, ini pembahasan di keadaan dia tipis. Nah, baik, kita lanjut ke yang keberapa? Yang ke-6. Yang ke-6 apa? Ro sukun, sebelumnya sukun, sebelumnya dhamma. Nah, sama seperti tadi cuman dhamma. Nah, ini contohnya. Ro-nya sukun, kemudian ada di belakangnya sin yang sukun dan di belakangnya ada huruf kha yang berharokat dhamma. Khusr. Nah, seperti itu. Kemudian apa saja yang membuat dia tebal? Ro sukun yang sebelumnya kasroh dan sesudahnya terdapat huruf isti'la yang tidak berharokat kasroh. Nah, terdapat 5 kalimat di dalam Al-Quran untuk contoh ini. Nah, yaitu, jadi huruf isti'la sebagaimana di video sebelumnya ya, huruf isti'la maksudnya huruf tebal, terangkatnya pangkal lidah. Nah, contohnya di kalimat kirtos. Roknya sukun, perhatikan roknya sukun. Sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh, ya. Nah, kalau di dalam keadaannya seperti ini saja, maka dia tipis. Namun karena di depannya ada huruf to, yaitu huruf to ini termasuk huruf tebal, huruf isti'la, maka harus tebal roknya. Kirtos. Akan tetapi seandainya huruf to-nya ini nggak ada, ya nggak ada, maka ro-nya tipis, kir. Tapi karena di depannya ada huruf tebal, nah maka harus tebal ro-nya juga, kirtos, meskipun huruf di belakangnya berharokat kasrah. Nah, kira-kira paham ya? Kemudian sama seperti di kalimat berikutnya, wa irsadan, irsadan. Sod juga termasuk tebal. Nah, seandainya gak ada huruf sod, biasa tipis. Tapi karena ada huruf sodat yang tebal, maka tebal. Irsadan. Nah, seperti itu. Sama ini juga, mirsadan, labil mirsad, firqah. Nah, dan catatan, dan disyaratkan ro sukun dan huruf isti'la yaitu huruf tebal tadi kayak sod, to, ya, harus terkumpul dalam satu kalimat. Adapun jika terkumpul pada 2 kalimat, maka tidak dibaca tafkhim. Contohnya, wala tusa'ir kho. Nah, khoddaka ini terpisah, bukan satu kalimat. Baik, sampai di sini paham ya teman-teman? Jadi bacanya ini tipis. Wala tusa'ir, bukan tusa'ir. Nah, enggak seperti itu. Baik, yang terakhir, ro sukun yang sebelumnya terdapat kasroh, aridah. Nah, apa itu? Yaitu hamzah yang bukan asli. Contohnya irtado. Nah, jadi apa sih kasroh aridah itu? Nah, contoh ya di dalam Al-Quran
Di surah Al-Fajr juga ada, yaitu hamzah aridah. Mohon maaf, kasroh aridah itu hamzah wasal ya, katakan hamzah wasal yang ada ini seperti ini nih. Tanda di atasnya tuh ada alif, di atasnya ada sod yang nggak ada kakinya, kayak sod yang nggak ada kakinya. Nah ini. Nah ini terlihat jika ada di dalam Quran cetakan Madinah saja. Nah maka ini contohnya nih. Nih di dalam Al-Fajr ayat 28. Nah ro-nya nih apa? Tipis tebal? Tebal. Karena apa? Karena tadi jikalau ada ro sukun ya, terus ada kasroh aridah, yaitu hamzah wasal, alif yang di atasnya nih kayak soda ya teman-teman. Nah namun kalau di dalam Quran cetakan Indonesia sih nggak kelihatan ya, nggak ada di sininya, asodnya ini nggak ada. Maksudnya itu sudah ada tulisan kasroh di sini. Nah maka bacanya harus tebal. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah seperti itu. Ir tebal, bukan ir. Meskipun dalam kaidah tahsinnya ro yang sukun sebelumnya kasroh itu tipis. Nah ir. Nah baik, kita lanjutkan. Itulah keadaan-keadaan ro yang tebal. Nah kemudian ro yang keadaannya tipis teman-teman. Mungkin cukup sekian ya karena videonya terlalu lama. Insyaallah di video berikutnya kita akan lanjutkan. Jikalau ada pertanyaan tanyakan saja di dalam kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat ya, khususnya bagi yang baru belajar tahsin ataupun pemula. Dan harus diperhatikan kembali bahwa ro itu tidak hanya tebal, namun ada juga keadaan dia tipis, begitu juga tebal. Dan banyak sekali dari teman-teman yang belum mengetahui dari sifat ro ini. Kita cukupkan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus channel ini ya dengan subscribe, tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share kepada yang lainnya agar videonya bermanfaat. Terima kasih.